Yang ketujuh, rezeki Allah berikan karena anak. Ada rezeki datang karena anak, karena budak. Ya, diberikan rezeki sama Allah. Jadi jangan dibilang banyak anak nggak ada rezeki, salah. Kalau orang dulu bilang banyak anak banyak rezeki, ya. Anak lamun banyak rezekinya banyak. Bukan berkurang rezekinya, ulah takut masalah rezeki mah. Tuh, lihat. Ayam. Sabaraha anak-anak. Kecil-kecil 7, 8. Bebek. Makan tuh, coba. Coba kita kadang-kadang coba termenung weh. Duduk weh bapak-bapak, perhatikan weh binatang. Lihat, kerja di mana itu binatang? Kambing kerjanya di mana? Di PT mana tuh kambing kerja? Ayam-ayam kerjanya di mana? Apa ada yang jadi pembantu ayam-ayam untuk memberi makan kepada anak-anak? Tapi 7, 8 anaknya bisa sampai besar, bisa sampai dewasa. Coba pikirkan. Ini cuman binatang yang kakinya 2 orang bilang. Ya, bebek kwek makan anak-anak. Tidak ada yang menangis. Pulang juga si bebeknya juga nggak ada yang bunuh diri. Ya, tuh bisa ngasih makan ya budak-budak kumaha. Bunuh diri bebek nah ya tuh. Pernah ketemu bebek bunuh diri? Yang ada bunuh diri mah manusia jelma. Kenapa? Teboga yakin sama Allah. Teu punya keyakinan, iman teu aya sama Allah. Akhirnya bunuh diri, minum baygon. Bukannya kopi yang diminum, baygon diminum. Suami istri bunuh diri bareng-bareng, naudzubillah. Bapaknya ngegantung, kadang-kadang maaf-maaf, ya si ibu, ya anaknya diminumkan racun, ya tidur 3 orang meninggal. Terakhir si ibu sendiri yang minum racun. Kenapa? Suaminya mangkat, nggak pernah pulang-pulang. Ibu bunuh diri, anaknya tilu-tilu diajak dibunuh diri. Subhanallah. Kenapa? Iman, keboga iman sama Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan takut nggak bisa makan, jangan takut nggak bisa nyekolahkan anak. Yang penting takwa sama Allah. Allah sudah janji kok, siapa orang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar. Itu kuncinya. Siapa banyak beristighfar, Allah datangkan kepadanya pintu-pintu kebaikan. Kuncinya begitu. Jadi kita nggak perlu takut sama kehidupan. Orang kalau selalu menyerahkan dirinya kepada Allah, Allah akan mudahkan segalanya. Ketujuh, rezeki karena anak. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Ini yang tadi saya singgung. Ya. Kata Allah, jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Hati-hati. Jangan membunuh anakmu karena takut nggak bisa makan, nggak bisa hidup. Suami terpulang-pulang, ya suami kawin lagi, anak semua dibiarkan, dikasih makan, nggak dikasih nafkah. Ulah takut, serahkan diri kepada Allah. Jadilah seorang ibu yang tabah. Ditinggalkan suami, kuatkan iman kita kepada Allah, sandarkan kepada Allah. Hari ini kamu tidak punya suami, tapi kamu masih punya Allah. Ada tempat kamu berkeluh kesah, pasti Allah akan tengok kamu. Allah. Siti Maryam hidup sendiri tanpa suami. Allah berikan anak. Nggak ada suami, Allah datangkan anak. Wa nufikha min ruhi, kami tiupkan dari ruh kami, kata Allah. Keluar Nabi Allah Isa alaihissalam. Aneh bin ajaib. Ayah awewe perempuan suci, ya belum pernah dijama oleh laki-laki tapi punya boga anak. Kan ajaib bapak-bapak. Namun di urang mah orang bilang ada, kita pernah dengar, ya tidak ada suami, nah tiba-tiba boga anak, ya ayah kata mandi di kali, ya ada buaya putih, ya kena buaya buntung, jadi boga anak. Ya. Kalau Siti Maryam mah memang kekuasaan Allah, Allah anugerahkan. Nabi Adam teu aya bapakna, teu aya ibuna, aya Adam. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran atas ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau dia sudah berkehendak, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah tinggal katakan jadi, maka jadilah. Semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum. Perhatikan baik-baik. Perhatikan ibu-ibu. Ini Allah turun tangan langsung. Sampai Allah katakan. Ini fiilnya fiil amr.
Jangan kalian bunuh anak-anakmu karena takut miskin, takut nggak bisa makan, takut nggak ada perhatian. Jangan, kata Allah. Kami Allah yang akan berikan rezeki kepada anak-anakmu. Ini janji dari Allah. Kita kudu percaya janji Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Surat Al-Isra. Menanggung rezeki untuk mereka, kata Allah, membunuh mereka itu dosa besar, khit'an kabira. Enggak boleh dibunuh anak-anak kita. Makanya ibu-ibu, ya, anak itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Allah yang akan memberikan, sehingga kita dapat orang-orang, ya, yang beranak banyak sering mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Anaknya banyak, rezekinya banyak. Banyak kita dapat kejadian-kejadian yang seperti itu. Kemudian yang kedelapan, rezeki Allah datangkan kepada kita karena sedekah. Karena kita memberi, ya. Kemarin alhamdulillah, ya, nanti kita bacakan Fatihah kepada donatur-donatur, ya, yang telah memberikan, menyumbang kepada saudara-saudara kita di Cianjur yang terkena musibah. Ya, jazakumullah khair. Terima kasih kepada para donatur, para penyumbang-penyumbang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala apa harta yang telah kita keluarkan, uang, materi, baju dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gantikan yang lebih baik dari itu, Allah tambahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Rezeki karena sedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu sedekah. Kita kalau mau berdagang tijarah itu sama Allah, ya. Mau berdagang itu sama Allah, insya Allah, ya, jadi makmur kehidupan kita. Niscaya Allah akan melipat gandakan kepadanya dalam jumlah yang banyak. Allah yang menahan dan melapangkan rezeki kepada hambanya, ya, dan dia pula yang akan mengembalikan rezeki itu. Surat Al-Baqarah, ya. Makanya rezeki itu kalau dipakai buat bersedekah maka akan bertambah, bukan berkurang, ya. Mana qasamin sadaqatin bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah, kata Nabi Muhammad, bahkan bertambah. Jadi nggak pernah berkurang, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita memberi, ya, bersedekah kepada saudara-saudara kita, membantu mereka, pasti Allah akan berikan kepada kita jalan keluar, ya, dan Allah akan makmurkan kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya perhatikan baik-baik tentang pembahasan kita pada hari ini tentang mengenai masalah ar-rizq, ya, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, ya. Jadi kalau kita kepengen, ya, hidup kita makmur, usaha kita, ya, semakin berkembang pesat, ya, perniagaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, libatkan Allah, ya, libatkan Allah, wasyarikhum, ya, ajak Allah berserikat di dalam perniagaan kalian, pasti Allah akan datangkan pintu rezeki kepada kalian dari tempat-tempat yang kalian tidak memahaminya, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, dulu ada cerita orang soleh. Ada orang soleh, ya, gemar, ya, bersedekah, gemar memberi, gemar menolong. Makanya perhatikan baik-baik. Seseorang itu kalau memperhatikan umat, memperhatikan orang lain. Kalau kepengen ditolong oleh Allah, tolong orang. Itu kunci. Kalau kita kepengen dibantu sama Allah, bantu orang. Kalau kita kepengen diperhatikan sama Allah, perhatikan umat.
Hamba-hamba Allah ini yang ada di muka bumi, perhatikan. Sebesar apapun perhatian kita kepada umat, sebesar apapun ya orang bilang, perhatian pusat pikiran kita kepada umat, maka sebesar itu pula perhatian Allah kepada kita. Itu kuncinya. Jadi kalau kepengen ditolong sama Allah, pandai-pandai menolong orang. Ya, pandai-pandai membantu orang. Kalau kepengen dibantu sama Allah, bantu umat, bantu manusia, kita akan dibantu sama Allah. Jadi jangan pernah banyak berharap kalau kita sendiri nggak pernah nolong, nggak pernah memberi jalan kepada orang. Masa bodoh kalau ada tetangga yang susah, kita nggak perhatian sama mereka. Tapi kalau kita bantu mereka, ya kita, orang bilang, berikan kepada mereka jalan keluar dalam kesusahan mereka, kemelut mereka, maka Allah akan memperhatikan kita, mengeluarkan kita dari kemelut-kemelut kehidupan ini, sehingga Allah pasti akan lebih perhatiannya kepada kita. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna." Siapa orang yang tidak ada perhatian ya kepada sesama mukmin, enggak punya perhatian kepada orang-orang mukmin dan mukminat, maka kata Nabi Muhammad, mereka bukan golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kalau mau diakui umat Nabi Muhammad, kudu kita banyak perhatian kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sedikit pembahasan tentang masalah ya bagaimana kita untuk mendapatkan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sangat jelas di dalam surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi ayat 28 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatad dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta." Bersabar kata Allah Subhanahu wa taala. Bersabar kalian ya duduk di majelis-majelis ilmu, bersabar kalian dalam berzikir, bersabar kalian dalam menuntut ilmu ya. Jangan pernah kalian berpaling kata Allah, wala ta'du ainaka anhum. Jangan pernah kalian meninggalkan majelis-majelis yang seperti ini. Majelis penuh barokah, majelis penuh rahmat, majelis penuh pengampunan, majelis yang membuatkan kita selamat di dunia dan di akhirat. Majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Sehingga Allah katakan, wala ta'du ainaka anhum. Jangan kamu berpaling dari majelis-majelis yang seperti itu. Turidu zinatal hayatad dunya. Kamu lebih mementingkan dunia. Tinggalkan majelis-majelis seperti ini. Mau cari dunia, mau transaksi. Sehingga kalian tinggalkan majelis-majelis akhirat. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kau taati kata Allah orang-orang yang kami lalaikan hati mereka. Orang yang meninggalkan majelis ilmu itu hatinya dilalaikan sama Allah. Allah lalaikan mereka dari kebaikan. Allah lalaikan mereka dari hasanat. Dilalaikan oleh Allah sehingga mereka ya menganggap kecil majelis-majelis ilmu. Enggak penting hadir majelis ilmu. Lebih baik diam di rumah, nonton TV, tidur. Enggak penting. Orang yang seperti ini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami lalaikan hati-hati mereka dari kami kata Allah. Dari berzikir mengingat kepada kami, makanya kalian wala tuti, jangan kalian taati. Man aghfalna qalbahu, orang-orang yang kami lalaikan hati mereka an dzikrina, untuk mengingat kami, wattaba'a hawa, karena mereka mengikuti hawa nafsu. Ini Allah yang ngomong. Mereka itu ngikutin hawa nafsunya, sehingga mereka nggak mau kumpul-kumpul di tempat-tempat yang baik seperti ini. Wa kana amruhu furuta. Orang yang seperti itu keadaannya kata Allah sudah kelewatan batas. Sudah melewati batas ya. Makanya perhatikan baik-baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Makanya duduk di majelis ilmu itu mendatangkan keberkahan, duduk di majelis ilmu menjadikan terbukanya pintu-pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, panjang umur dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan Allah tambah usia kita, Allah berikan keberkahan di dalam usaha kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan segala apa yang telah kita niatkan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amana minal azab wa nasiba minal jannah warzuqna nadra ila wajhikal karim. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wa nawwir qulubana binuril taqwa wa nawwir qulubana binuril mahabbah ala khairil anam. Allahumma sabbitna ala syari'ati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru sakaman wala alaman fashfi jami' amrada ummat nabika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannataka mal abrar ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.